Sebenarnya apa itu Siberia dan kenapa dinamakan Siberia? Istilah Siberia memiliki sejarah panjang dan arti luas serta asosiasi. Pemahaman dan asosiasi Siberia telah berubah secara bertahap selama berabad-abad. Secara historis, Siberia didefinisikan sebagai seluruh bagian Rusia dan Kazakhstan Utara di sebelah timur Pegunungan Ural, termasuk wilayah timur jauh Rusia. Menurut definisi ini, Siberia membentang ke arah timur dari Pegunungan Ural hingga Pantai Pasifik dan ke selatan dari Samudra Arktik hingga perbatasan Asia Tengah dan perbatasan nasional Mongolia dan Cina. Sementara sumber Soviet dan Rusia modern biasanya mendefinisikan Siberia sebagai wilayah yang membentang ke arah timur dari Pegunungan Ural hingga daerah aliran sungai antara cekungan drainase Pasifik dan Arktik dan ke selatan dari Samudra Arktik hingga perbukitan Kazakhstan Utara Tengah dan perbatasan nasional Mongolia dan Cina. Siberia sendiri mencakup area yang sangat luas, yaitu sekitar 13.488.500 km persegi. Dengan luasnya tersebut, wilayah Siberia meliputi sebagian besar wilayah negara Rusia. Luasnya ini menyumbang sekitar 77% dari luas wilayah Rusia modern. Selain itu, dengan luasnya tersebut, wilayah Siberia juga menyumbang hampir 9% dari luas daratan bumi. Secara geografis, Siberia adalah bagian dari benua Asia. Namun secara budaya dan politik, Siberia dianggap sebagai bagian Eropa. Hal ini disebabkan karena wilayahnya merupakan bagian dari negara Rusia. Pengaruh budaya Eropa khususnya Rusia mendominasi di seluruh wilayah Siberia karena memiliki emigrasi Rusia dari Eropa sejak abad ke-16 yang kemudian membentuk kelompok subetnis Siberia Rusia. Sebelum dikuasai Rusia, dalam sejarahnya wilayah Siberia dulunya pernah dikuasai oleh Khanan Turki pertama dari abad ke-6 dan oleh Kekaisaran Mongol pada sekitar abad ke-13. Lalu setelah runtuhnya kejayaan Golden Horde, pada abad ke-15, wilayah Siberia menjadi rumah bagi Khanan Sibir yang otonom dengan penguasa berasal dari bangsa Turko-Mongol. Khanan Sibir adalah sebuah negara yang terdiri dari banyak bangsa dan kepercayaan. Meski demikian, populasi orang-orang berbahasa Turki mendominasi suku-suku asli di wilayah ini. Diyakini bahwa Khanan Sibir adalah negara Muslim yang paling utara dalam catatan sejarah. Banyak pendapat yang meyakini bahwa asal-usul nama Siberia sendiri berasal dari nama Khanan Sibir ini. Pendudukan Rusia di wilayah ini dimulai pada sekitar abad ke-16, bersamaan dengan kekuatan Rusia yang mulai tumbuh di bagian barat Siberia. Pendudukan ini awalnya dimulai dengan ekspedisi Kosak yang memasuki wilayah tersebut. Sebagian besar Siberia secara bertahap berada di bawah kekuasaan Rusia antara awal abad ke-17 dan pertengahan abad ke-18. Selama periode Soviet, wilayah Siberia digunakan sebagai tempat pengasingan bagi para penjahat dan tahanan politik. Akhir tahun 1950-an dan 60-an, terjadi perkembangan industri besar-besaran di wilayah Siberia, terutama pembukaan ladang minyak dan gas alam besar di Siberia Barat dan pembangunan stasiun pembangkit listrik tenaga air raksasa di lokasi sepanjang Sungai Anggara, Yenisei, dan Ob. Jaringan pipa minyak dan gas dibangun antara ladang baru dan Ural, dan industri baru juga didirikan, seperti pemurnian aluminium dan pembuatan pulp selulosa. Namun, terlepas dari industrialisasi yang mulai berkembang, migrasi keluar dari wilayah Siberia cukup besar pada akhir abad ke-20 dan pertumbuhan populasi penduduk di wilayah ini sangat lambat. Hal ini sebagian besar disebabkan karena iklim yang sangat keras di wilayah ini. Siberia dikenal memiliki iklim yang sangat ekstrim. Hal ini disebabkan karena letaknya yang dekat dengan kutub utara. Siberia dikenal sebagai daerah dengan salju abadi. Suhu rata-rata di Siberia pada musim dingin mencapai minus 34,4 derajat Celcius. Suhu ekstrim inilah yang menyebabkan Siberia jarang dihuni oleh manusia. Keadaan alam yang ekstrim ini juga mendorong hampir seluruh penduduk Siberia tinggal di wilayah barat dan selatan di sepanjang jalur kereta api Trans-Siberia, menjadikan wilayah utara hampir tidak berpenghuni.
Pada tahun 2022 ini, diperkirakan jumlah populasi penduduk Siberia adalah sekitar 37,3 juta jiwa. Jika kita bandingkan dengan luas wilayahnya tersebut, maka tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini hanya sekitar 3 orang per kilometer persegi. Sering digambarkan sebagai sebuah wilayah yang terisolasi dan tertinggal, pada kenyataannya Siberia tidaklah semenyeramkan itu. Siberia juga memiliki kota-kota padat penduduk yang berkembang pesat. Terdapat pula pusat penelitian, lembaga riset, dan tempat-tempat kesehatan yang mumpuni. Beberapa kota besar dengan jumlah penduduk lebih dari 100 juta jiwa, diantaranya adalah kota Novosibirsk, Krasnoyarsk, Barunaul, dan Irkutsk. Tidak hanya itu, kondisi udara di Siberia juga terbilang aman dan menyehatkan karena tingkat polusi lebih rendah jika dibandingkan dengan bagian barat Rusia. Karena wilayahnya yang sering tertutup oleh salju, Siberia terkenal sebagai tempat yang tepat untuk melakukan olahraga snowboarding dan ski salju. Selain itu, wilayah ini juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah Danau Baikal yang merupakan danau terdalam sekaligus tertua di muka bumi. Terletak di antara daerah Irkut Oblast dan Republik Buryat, Danau Baikal memiliki kedalaman sekitar 1.642 meter. Danau tersebut memiliki pemandangan indah dengan kondisi air yang jernih dan bersih. Saking indahnya, danau ini bahkan diakui sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Siberia adalah rumah bagi jalur kereta api terpanjang di dunia. Jaringan kereta api Trans-Siberia adalah jalur kereta api terpanjang di dunia. Membentang dari kota Moskow di barat hingga kota Vladivostok di timur, jalur kereta api Trans-Siberia memiliki panjang lebih dari 9.289 km. Jalur ini menghubungkan Rusia Eropa ke wilayah timur jauh Rusia. Perjalanan menggunakan kereta Trans-Siberia berlangsung selama 6 malam dan 7 hari dengan 10-20 menit berhenti di setiap stasiun. Kereta api Trans-Siberia terkenal dengan pemandangan menakjubkan di sepanjang rute yang melintasi 8 zona waktu dan mencakup Danau Baikal, hutan Birch dan pinus, serta pegunungan Ural. Siberia merupakan salah satu wilayah dengan jumlah cadangan mineral terbesar di dunia. Bahkan, sekitar 70% cadangan minyak Rusia tersimpan di wilayah ini.